sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta Saudara, sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pada kesempatan ini, saya membagikan tema renungan hari ini, yaitu Yesus menyampaikan kebenaran. Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-24 kita tadi sudah mendengarkan bahwa dikatakan di sini ketika ada sebuah acara pesta, Yesus masuk ke dalam bait Allah dan Dia mengajar di sana. Ketika Yesus mengajar di bait Allah, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kebenaran apa yang disampaikan Yesus kepada mereka? Mari kita melihat di poin pertama di ayat yang ke-16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sidang jemaat Tuhan, Yesus menyampaikan kebenaran yang pertama. Ketika orang-orang Yahudi itu begitu heran dan bertanya-tanya, mengapa Yesus begitu pintar
bahwa ajarannya itu bukan berasal dari diri dia sendiri, tetapi berasal dari Allah yang mengutus dia. Saya percaya ketika kita juga di dalam kehidupan kita, mungkin kita tampil di depan banyak orang, ketika orang melihat bahwa kata-kata kita itu bagus, saya percaya dalam diri kita pasti ada rasa bangga. Dalam diri kita rasanya itu, wah, ternyata saya hebat, ternyata saya pintar. Tetapi Tuhan Yesus bukanlah memiliki sikap yang seperti itu. Tetapi dia tahu ajarannya itu, kata-katanya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Allah yang mengutus dia. Sungguh luar biasa hati Tuhan yang sungguh rendah, hatinya yang tidak ingin dihormati, tidak ingin disanjung oleh orang-orang Yahudi. Tetapi dia mau menyatakan kebenaran itu, bahwa yang layak disanjung yaitu Allah Bapa yang telah mengutus dia. Di poin yang kedua yaitu tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi hormat itu hanya untuk dia, yaitu untuk Allah. Mari kita membaca di ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Sidang jemaat Tuhan, saya tadi sudah sampaikan bahwa Yesus ketika dia menyampaikan ajaran itu, dia katakan bahwa dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi melainkan dari Allah yang telah mengutus dia. Dia tidak mencari hormat. Yesus tidak gila hormat. Seandainya Yesus gila hormat, dia akan pasti katakan, ya, seperti itulah kebenaran. Saya Yesus yang hebat, saya Yesus yang kuat, saya mampu menyembuhkan orang sakit. Dia mungkin bisa membanggakan dirinya, tetapi di ayat ke-18 ini, dia tidak ada rasa bangga sedikit pun pada dirinya, tetapi dia lebih menyanjungkan Allah Bapa yang telah mengutus dia. Kemudian di poin yang ketiga, kebenaran apa lagi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi? Yaitu poin yang ketiga, yaitu jangan menghakimi. Kita melihat di ayat yang ke-24 Bapak Ibu, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu kepada orang-orang Yahudi? Kita melihat di pasal sebelumnya, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang-orang Yahudi tidak senang Yesus melakukan demikian. Orang-orang Yahudi berani menghakimi Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang Yahudi langsung menghakimi dan mereka ingin membunuh Yesus. Dan mereka menganggap bahwa Yesus telah melakukan pelanggaran yang sangat besar karena dia telah menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Namun pada kenyataannya orang-orang Yahudi pun mereka melakukan kesalahan pada hari Sabat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Tuhan ajarkan pada kita saat ini, pada seluruh sidang jemaat Tuhan, di poin yang ketiga dikatakan jangan menghakimi. Ini juga bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi ini juga kepada kita semua sidang jemaat Tuhan. Ketika mungkin kita melihat kesalahan orang lain, jangan langsung kita hakimi, wah, dia orangnya berdosa, wah, dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan itu, dia sudah melakukan pelanggaran dan ini. Kita tidak boleh langsung menghakimi, tetapi ketika kita melihat orang itu melakukan kesalahan, mari kita sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, kita bertanya baik-baik, dan kemudian mari kita mendoakan mereka supaya mereka juga berubah. Inilah yang Yesus sampaikan, kebenaran yang Yesus sampaikan pada kita semua pada hari ini. Dan saya percaya kita mengimaninya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu serta saudara,
Saya kembali ingatkan di poin yang pertama, kebenaran apa yang Yesus sampaikan, yaitu yang pertama dikatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Kemudian di poin yang kedua, tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi hormat itu hanya untuk Dia, yaitu untuk Allah Bapa. Kemudian di poin yang ketiga, kebenaran apa yang Yesus sampaikan, yaitu jangan menghakimi, tetapi mari kita mendoakan orang yang berbuat salah sekalipun, baik itu kecil ataupun besar. Jangan kita langsung mengatakan dia salah, dia berdosa, berarti dia harus masuk neraka. Sebagai orang Kristen yang benar, kita tidak boleh melakukan demikian. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya semuanya kita diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepada-Mu buat hari ini. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Engkau Allah yang benar. Engkau Allah di atas segala Allah yang sungguh luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, tuntun setiap kehidupan kami, supaya hidup kami mengerti arti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Damai Kristus menaungi seluruh hidup kita.